Hai semua, kembali lagi di channel Nita Nailcraft. Alhamdulillah kabar saya baik, mudah-mudahan teman-teman juga begitu, tetap sehat, semangat, dan juga produktif. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan di tahun 2023 ini kita mendapatkan banyak sekali kebaikan, kemudian kebahagiaan, keberuntungan, dan juga rezeki yang melimpah, kesehatan yang baik juga. Amin. Dan tentu saja, untuk video kali ini, seperti yang teman-teman bisa lihat, saya akan mengajak teman-teman untuk membuat peci rajut seperti ini modelnya ya. Motifnya seperti ini. Jadi, seperti ini. Ini ukuran kecil yang saya buat sebelumnya, tapi nanti kita akan membuat ukuran yang dewasa. Dan untuk alat dan bahan yang saya siapkan di sini, saya menggunakan benang soft cotton big ply. Jadi seperti ini, karena menggunakan benang soft cotton big ply, untuk hakpennya saya menggunakan yang berukuran 5/0. Jadi saya pakai yang ini. Kemudian jangan lupa siapkan gunting dan juga jarum tapestri untuk merapikan sisa-sisa benang ya. Nah, seperti apakah tutorialnya? Yuk kita ikuti sama-sama. Jadi untuk pertama kita akan membuat magic ring terlebih dahulu. Magic ring di sini yang saya buat adalah magic ring yang double ya. Jadi lilitkan benangnya seperti ini 2 kali. 2 kali melilit di jari. Kemudian lilitan yang ketiga ini kita silangkan seperti ini. Lalu masukkan hakpennya dari bawah, kemudian kita kait benangnya seperti ini. Nah, setelah itu kita akan buat rantai sebanyak 2. 2 rantai ini hanya sebagai untuk menuju ke double crochet ya. Jadi ini tidak kita hitung ya, jadi kita abaikan saja nantinya. Selanjutnya kita akan membuat double crochet sebanyak 12. Jadi kait benangnya, kemudian masukkan ke dalam lingkaran, kait benang, kemudian keluarkan 2, lalu keluarkan lagi 2. Nah, ini double crochet yang pertama. Kita lanjut lagi untuk membuat sebanyak 12 double crochet semuanya. Sudah 12 double crochet, sekarang kita kecilkan lingkaran yang ada di tengah-tengah ini. Jadi kita tarik ya benangnya ini. Nah, seperti ini. Kemudian tarik yang panjang ini. Kalau kita pakai double magic ring, itu biasanya akan lebih kuat ya. Jadi dia tidak akan gampang membuka lingkarannya seperti ini. Kalau sudah, sekarang kita bakal slip stitch. Untuk baris pertama ini kita akhiri. Slip stitchnya bukan di rantai 2 ya. Jadi sekali lagi rantai 2 ini kita abaikan. Kita langsung slip stitchnya di double crochet yang pertama. Untuk teman-teman yang masih belum bisa menandai, bisa menggunakan stitch marker ya. Jadi untuk double crochet yang pertama, ketika sudah membuatnya, langsung teman-teman kasih penanda. Jadi ketika sudah selesai nanti tinggal dilepas penandanya, kita slip stitch di situ. Seperti itu terus setiap barisnya ya. Kemudian untuk baris yang kedua kita buat lagi rantai 2. Kita lanjutkan setiap barisnya ini, setiap stitchnya ya. Ini kita isi dengan 2 double crochet. Jadi ini langsung kita isi 2 double crochet dalam satu lubang. Jadi di sini dalam satu stitch kita isi dengan 2 double crochet. Yang lainnya juga begitu. Jadi total double crochet yang kita punya untuk baris yang kedua adalah 24. Kita sebut ini adalah baris penambahan ya. Nanti baris penambahan kita lakukan sampai ukuran dari dasar kepala atau lingkar kepala
itu sesuai. Jadi kalau teman-teman ingin membuat untuk peci ukuran dewasa, kurang lebih diameternya adalah sekitar mulai 16 sampai 17-an ya. Jadi kalau mungkin bisa jadi lebih dari 17 ya, tergantung ukuran kepala. Jadi teman-teman bisa membuat mulai dari ukuran sekitar 16 cm untuk diameternya. Nah, jadi ini nanti untuk lebih aman biasanya kurang lebih adalah sekitar 17 cm untuk dewasa ya. Jadi ini kita teruskan. Untuk baris yang kedua, setiap stitch kita isi dengan 2 double crochet atau kita sebut dengan double crochet increase ya. Nah, sudah selesai, semuanya sudah kita isi dengan 2 double crochet. Ya, kalau sudah sekarang kita slip stitch-nya tetap di double crochet yang pertama. Di sini. Sekarang kita masuk di baris yang ketiga. Baris ketiga dan seterusnya caranya sama ya. Jadi ini tetap kita awali dengan 2 rantai, masuk double crochet 1 di tempat rantai tadi. Ya. Setelah ini kita buat double crochet increase di sebelahnya. Di sini. Double crochet increase. Jadi 2 double crochet. Nah, seperti ini, 1 double crochet, 2 double crochet, sebelahnya juga gitu, 1 double crochet, 2 double crochet. Seperti itu terus ya. Jadi, ini 1 double crochet, 2 double crochet. Sampai dengan stitch yang terakhir di sini. Jadi total double crochet yang kita punya di baris ketiga adalah 36. Jadi untuk membuat alasnya peci ini kita menggunakan kelipatan 12. Jadi setiap barisnya selalu akan ada penambahan 12 stitch ya. Jadi baris pertama tadi 12, baris kedua adalah 24, baris ketiga adalah 36, baris keempat berarti 48, baris kelima berarti 60 jumlah double crochetnya ya. Dan seterusnya baris ke berapa? Ke-6 itu berarti ada 72. Jadi seperti itu terus ada penambahan 12 stitch, 12 DC di setiap barisnya. Jadi nanti di baris keempat teman-teman juga melakukan cara yang sama seperti baris ketiga, diawali dengan 2 rantai, kemudian 1 double crochet, di atasnya ini 1 double crochet, di sebelahnya 2 double crochet. Ya, jadi penambahannya seperti itu terus ya. Jadi 1 double crochet, 2 double crochet. Ini baris yang ketiga. Nanti baris yang keempat, berarti kalau ini nanti di atasnya kan baris yang keempat ya. 1 double crochet, 1 double crochet, 2 double crochet ya. Baris yang kelima juga gitu. 1 double crochetnya 3 kali, 2 double crochet ya. Double crochet increase ya. Jadi 1 double crochetnya 3 kali, langsung double crochet increase. Baris yang ke-6 juga gitu, 4 double crochet, jadi 1 double crochetnya 4 kali, kemudian double crochet increase. Seperti itu terus sampai dengan ukuran yang diinginkan. Nanti sambil kita ukur setiap barisnya, kalau sudah jadi, diameternya kira-kira sudah sesuai yang diinginkan atau belum. Ini akan saya teruskan sampai ukuran diameternya adalah sekitar 16 sampai dengan 17 cm ya. Jadi nanti ini saya teruskan sampai di baris yang berdiameter 16 sampai 17 cm. Nah, ini teman-teman sudah kita selesai sampai di baris yang ke-8. Kita hitung dulu diameternya. Nah, ini diameternya sudah pas 17 ya, 17 cm. Jadi sampai dengan baris yang ke-8 saja untuk baris penambahannya. Selanjutnya kita akan langsung menuju ke badan peci. Jadi baris yang ke-9 ini kita akan langsung melakukan merajut motifnya. Jadi tidak perlu diawali dengan 2 double crochet, kita langsung melakukan motifnya dengan 3 rantai dulu. 3 rantai ini kita hitung sebagai double crochet yang pertama.
Setelah itu kita buat 2 double crochet atau double crochet increase di stitch yang sama dengan rantai. Nah, berarti ini sudah ada 3 double crochet dalam satu lubang. Selanjutnya kita akan skip 2 stitch ya. 1, 2, kita masuk di stitch yang ketiga, buat 3 double crochet dalam satu stitch. Nih. Selanjutnya dengan cara yang sama, kita skip 2, masuk di stitch yang ketiga, kita buat lagi 3 double crochet. Stitchnya 2 ini kita skip, 1, 2, masuk di stitch yang ketiga, kita lakukan double crochet. Nah, seperti ini nanti hasilnya. Jadi kita lakukan cara yang sama, 1 keliling. Jadi 3 double crochet, skip 2 stitch, lalu 3 double crochet di stitch yang ketiga di sebelahnya ya. Seperti ini terus sampai dengan baris atau sampai dengan stitch yang terakhir, berarti nanti ada di sini. Nah, kita sudah selesai untuk baris yang ke-9 ini. Dan ini kita slip stitch di rantai yang ketiga. Jadi di sini. Nah, ini sudah selesai. Nah, sebelum lanjut kita baris ke-10. Jadi, untuk teman-teman yang mungkin masih bingung dengan baris penambahan, polanya akan saya tuliskan di description box. Jadi, teman-teman bisa cek di situ pola baris penambahan dari baris 1 sampai dengan baris yang ke-8. Kalau baris ke-9, teman-teman bisa lanjut untuk melihat di videonya ini ya. Dan teman-teman bisa lihat tadi belum sempat saya bahas ya. Jadi tadi double crochetnya tadi sebelum kita menuju double crochet kita buat rantai 2 di setiap baris. Nah, hasilnya seperti ini ya. Jadi tidak miring. Biasanya kan kalau kita langsung buat rantai 3 itu akan miring ya ke sini gitu ya. Atau mungkin ke sini gitu ya. Nah, ini tidak ada miring sama sekali, jadi tetap lurus ya, jadi rapi. Jadi nggak terlalu terlihat di mana sambungan di setiap barisnya. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Ini bisa teman-teman terapkan ketika teman-teman membuat alas bulat seperti ini yang harus berkeliling, karena kalau kelihatan rantainya itu memang meskipun rapi tapi agak-agak kurang bagus gitu ya, agak kurang enak dilihat gitu ya. Tapi nggak apa-apa sih, nggak masalah juga sebenarnya ya. Cuman kalau misalnya teman-teman yang sangat suka dengan hal-hal yang begitu rapi, bisa dicoba cara ini. Jadi diawali dengan rantai 2 dulu, kemudian baru dengan double crochet. Jadi seperti ini tidak terlalu terlihat sambungannya. Nah, sekarang kita lanjut lagi untuk baris yang ke-10. Jadi baris yang ke-10 kita tetap menggunakan pola yang sama. Ya, jadi ini kita buat rantai 3. Kalau yang ini kenapa tidak pakai rantai 2 terus pakai cara yang sama seperti di penambahan, karena ini tidak terlalu mepet, tidak berjajar gitu ya. Jadi tidak akan terlalu terlihat sambungan di setiap barisnya ya. Jadi ini tetap kita lakukan rantai 3, kita hitung sebagai double crochet yang pertama. Kemudian tetap di tempat yang sama, jadi di sini di bawah rantai kita melakukan double crochet lagi 2 kali seperti ini. Nah, kemudian skip lagi 2 stitch ini, kita bakal isi 3 double crochet di stitch berikutnya. Jadi di setiap di atas double crochet yang awalan setiap kelompoknya ya. Nah, seperti ini. Ya, jadi di sini kemudian skip lagi 2, kita masuk di stitch yang ketiga, kita lakukan double crochet lagi, kita isi sebanyak 3 double crochet. Nah,
Seperti ini teman-teman lakukan terus. Untuk jumlah barisnya bisa teman-teman lakukan sampai dengan 5 baris ya. Jadi baris ke-9, 10, 11, 12, 13 ya. Jadi sampai dengan baris ke-13 teman-teman bisa membuat motif seperti ini. Tapi kalau ada yang mungkin merasa kok 13 tuh kayaknya kepanjangan, terlalu kebanyakan barisnya, ya bisa dipakai dengan 3 baris juga boleh atau 4 baris juga boleh ya. Jadi sesuai dengan selera teman-teman aja. Tapi kalau menurut saya yang ideal adalah sekitar 5 baris ya. Setelah itu nanti kita lanjut dengan motif yang berikutnya. Jadi seperti ini kita lakukan sampai dengan baris yang ke-13. Nah, ini kita sudah sampai di baris yang terakhir untuk motifnya. Sudah di baris yang ke-13 ya, kita hitung dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nah, sekarang kita akan melakukan barisan finishingnya. Jadi untuk finishing ini kita akan isi dengan single crochet di setiap stitchnya. Jadi kita buat rantai 1, kemudian single crochet di bawah rantai atau di tempat yang sama dengan kita membuat rantai. Jadi di sini ini kita buat single crochet. Di sebelahnya jadi yang ini. Kemudian di stitch di sebelahnya. Seperti itu terus ya. Kita buat single crochet berkeliling. Nah, untuk berikutnya ini kita tidak akan slip stitch ya di rantai pertama ya, tapi kita akan melakukan single crochet langsung di SC yang pertama. Jadi untuk menutup baris yang ke-14 ini, baris SC yang pertama ini, kita tidak perlu slip stitch tetapi langsung dilanjutkan SC ini seperti ini di baris yang berikutnya. Nah, jadi sambungannya pun tidak akan terlalu kelihatan. Nah, nanti berhentinya ya otomatis kita menyesuaikan dengan tempat SC pertama di setiap barisnya. Jadi ini kita buat lagi keliling. Teman-teman bisa membuat sebanyak 4 baris atau juga sebanyak 5 baris single crochet. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan atau ukuran yang memang diinginkan oleh teman-teman. Ini saya akan keliling lagi melakukan SC. Nah, untuk ini nanti saya akan coba untuk melakukan sebanyak 4 baris. Jadi ini baris yang kedua dari SC yang kita buat. Nah, ini kita sudah sampai 4 baris untuk single crochetnya. Jika teman-teman ingin menambahkan barisnya, teman-teman bisa menambahkan 1 baris lagi, jadi 5 baris. Kalau misalnya merasa cukup dengan 4 baris seperti ini, teman-teman bisa selesai di baris yang keempat untuk single crochetnya ya. Jadi total baris yang kita miliki untuk membuat peci ini, kalau misalnya finishingnya hanya 4 baris, ini tadi baris yang ke-13, 14, 15, 16, 17. Jadi ada 17 baris yang kita buat ya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian selanjutnya kita bakal memotong benangnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita bakal selipkan atau kita rapikan.
lalu kita selip-selipkan ya. Nah, kalau sudah, ini dia untuk peci rajut kita dengan motifnya adalah stitch granny ya. Jadi seperti ini motifnya. Nah, ini mudah sekali untuk teman-teman yang masih pemula. Jadi misal ingin menghendaki motif yang lain, ini bisa dicoba dan mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah tutorialnya ya. Jadi untuk ukuran tingginya dari atas ini sampai ke bawah sini adalah sekitar 14,5 cm ya. Kemudian untuk kelilingnya kita coba untuk ukur ya. Jadi untuk kelilingnya ini saya bakal coba ukur. Nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan yang diinginkan oleh teman-teman ya. Jadi untuk kelilingnya sekitar 50 cm untuk keliling lingkar kepalanya ya. Tapi untuk lingkar alas pecinya itu sekitar 17 cm ya. Jadi teman-teman nanti bisa menyesuaikan itu untuk ukuran dewasa. Kalau anak-anak sekitar 15 ya, anak-anak berusia sekitar SD seperti itu ya, sekolah dasar itu mungkin bisa pakai ukuran 15-16 ya. Kalau di bawah itu lagi berarti teman-teman bisa menyesuaikan ukurannya berarti di bawah 15 cm untuk diameter alas untuk pecinya ya. Nah, demikian teman-teman tutorial membuat peci rajut. Mudah-mudahan bisa diikuti dengan mudah dan mudah-mudahan teman-teman bisa berhasil membuatnya ya. Dan tentu saja terima kasih untuk yang sudah subscribe channel saya. Yang belum silahkan subscribe. Kalau sudah subscribe sekali sudah ya, jangan dipencet lagi ya. Karena otomatis nanti bakal unsubscribe ya. Dan kalau misalnya belum, silahkan diklik tombol subscribe-nya. Kalau misalnya sudah, alhamdulillah terima kasih untuk supportnya untuk channel saya. Dan kalau teman-teman suka untuk video ini, silahkan like videonya, kemudian silahkan tinggalkan komentar kalau ada yang ingin didiskusikan. Dan kalau teman-teman ingin share video ini, silahkan saja bisa share di semua media sosial yang teman-teman miliki. Dan jangan lupa juga untuk mengaktifkan notifikasi loncengnya. Jadi kalau saya ada video baru, teman-teman bisa langsung update. Baik teman-teman, sampai ketemu lagi di video tutorial selanjutnya. Sampai jumpa!